Halo semuanya. Balik lagi di podcast kebangsaan. Tempatnya kita ngobrolin hal-hal yang relatable. Biar obrolan kita makin seru, bergizi dan relate. Sekarang sudah kedatangan 4 narasumber kesayangan kita semua. Yang pertama ada Kak Ingga, Halo. Kak Hanif, Halo, Kak Jeremy, Halo. dan Kak Grace. halo. Ngomong soal timeline sosial media ya belakang ini ya. Kalian sadar gak sih kalau dunia maya itu sudah sangat chaotic banget. Bukan TikTok, X, IG, apa-apa itu ibaratnya udah luar negeri. Apa-apa yang sedang viral itu datang dari kebudayaan luar. Dikit-dikit story IG-nya yaitu minum matcha latte, dikit-dikit pilates, musiknya sudah berganti menjadi musik K-pop, J-pop, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya buat kalian semua, kalau tren ini dibiarkan, kira-kira masih ada nggak sih masa untuk core budaya lokal kita itu bakalan kegeser dengan budaya-budaya yang trending belakangan ini? Menurut aku sih ya, kalau dari aku untuk saat ini itu masih terlalu cepat untuk budaya Indonesia akan tergeser. Karena bagi Gen Z yang sekarang sedang menguasai timeline dan sosial media, itu Gen Z selalu punya cara buat mempromosikan budaya Indonesia itu dengan cara yang soft, dengan cara yang pelan-pelan tapi tiba-tiba viral, tiba-tiba nge-boom gitu. Contohnya kalau misalnya tentang K-pop rap atau K-pop western, Indonesia sekarang artis-artisnya sudah berkarya dengan menggabungkan hal yang terdengar sangat nggak mungkin gitu ya untuk disukai Gen Z, yaitu dangdut. Siapa coba sekarang yang suka dangdut? Pasti kan orang-orang pada mikir kayak dangdut terlalu kampung segala macem. Tapi Gen Z tuh punya cara buat mempromosikan dangdut dengan cara mereka itu membuat musik tentang hipdut. Hipdut ini adalah gabungan hip hop dan dangdut. Dan ini viral banget, contohnya kayak yang dibawain sama Naikila, Indah Kus, terus Jamsi, Tensi, Dia, itu di mana-mana viral. Pasti kalian pernah kan dengar lagu-lagu dari Naikila itu. Dan juga buat musik, ya kan? Dan juga buat musik-musik yang lain, EDM contohnya. Kayak Indonesia juga punya musisi yang bergelut di EDM, tapi juga digabungkan dengan khas Indonesia seperti sinden, ada dari Virginio, Selati, terus juga ada juga musik-musik gamelan, kangkung seperti Alfi Rev. Itu menurutku sih keren banget ya Gen Z untuk mempromosikan hal-hal yang lagi ngetrend di luar negeri tapi tetap relevan dengan budaya Indonesia. Wah, point of view yang sangat menarik dari sudut pandang Gen Z nih ya Kak. Oke, selanjutnya Kak Hanif. Ya setuju banget sama Inga tuh. Kata gue sih ya Gen Z ini emang suka banget ngebalance apapun ya dalam hidup. Ya kayak contohnya Gen Z ini sangat menggaungkan work-life balance kan. Gak cuma itu, di bidang budaya pun kita juga gitu loh. Kita tuh oke lah, we do follow trends gitu ya. Yang dari foreign, yang tren-tren barat. Cuma kita juga punya influencer yang juga mengangkat budaya-budaya lokal dan produk-produk lokal. Mungkin contohnya kayak Mbak Yu itu influencer di bidang fashion. Mbak Yu ini sering menggunakan kebaya atau menginfluence orang-orang tuh buat pakai kebaya di kehidupan sehari-hari. Jadi mengcasualkan hal-hal tradisional kita gitu loh. Sungguh menarik sekali pembahasan. Kemudian dari Kak Jeremy. Ini sih aku setuju banget sama Hani sama Inga ya. Jadi tidak akan sepenuhnya itu punah, tapi bisa berpotensi terpinggirkan budaya kita. Jadi budaya lokal ini akan bertahan jika dikemas secara modern agar relevan dengan perkembangan yang ada sekarang. Itu sih menurut aku. Jadi harus dikemas secara kekinian ya Kak. Kemudian Ya, biar nggak ada krisis gitu. Benar banget sih yang disebutin Jere, karena sejauh apapun masyarakat kita mencoba budaya luar, lidah dan kebiasaan nggak akan bohong gitu. Mungkin banyak yang coba matcha tapi ujung-ujungnya nyari nasi padang juga, nyari seblak juga gitu. Jadi bukan masalah budaya luarnya gitu, tapi gimana budaya lokal yang kita tingkatin gitu.
Wah, pendapatnya pada bagus-bagus semua. Nah, nyambung dari tren luar negeri tadi ya. Belakangan ini tuh viral banget hashtag kabur aja dulu. Apalagi Betul. kita yang terinspirasi dengan gaya hidup luar, dengan fenomena-fenomena yang ada di internet, seliweran di TikTok, IG, ataupun YouTube lah. Menurut narasumber sekalian ya, kenapa sih fenomena hashtag kabur aja dulu itu bisa relate buat Gen Z? Ya mungkin balik lagi ya, Gen Z ini chronically online terus gitu loh. Kita tuh terlalu sering scroll sosial media. Nah sedangkan ya sosial media tuh isinya ya kayak gitu, kita memamerkan kemewahan kita gitu loh. Ya mungkin yang muncul-muncul ya emang glamorous semua yang meromantisasi. Romantisasi. Nah, pokoknya romantis kehidupan di luar Yes. negeri. Got it. Sorry. Nah, yang meromantisasi kehidupan di luar negeri, ya padahal nggak semuanya kayak gitu. Ada hal-hal yang nggak ke-publish di sosial media yang emang sosial media kan tempatnya buat pamer gitu, flexing tuh. Oke, kemudian sedikit tanggapan dari Kak Chris mungkin. Ya memang mungkin ya memang mungkin luar negeri nggak seindah yang di FYP gitu, tapi Gen Z juga bikin hashtag kabur aja dulu itu bukan tanpa alasan gitu. Lihat sosial nyatanya, pekerjaan, riset, pendidikan di Indonesia itu masih jauh lah dari luar. Jadi kalau ada kesempatan keluar gitu kenapa enggak gitu. Dan juga kalaupun keluar gitu belum tentu nasionalisnya nggak ada. Bisa aja dari luar negeri pun nasionalisme itu bisa ditunjukkan. Jadi it's about a change ya Kak. Yes. Kemudian Kak Ingga. Betul sih, tapi kalau misalnya memang melihat dari luar negeri, memang agak tergiur sih ya, karena kalau misalnya ngelihat dari pendapatan nih ya, pendapatan UMR luar negeri, contohnya kita ambil aja dari Korea ya, karena kan banyak banget Gen Z yang K-popers, jadi perbandingan upah minimum per bulan di Korea itu 26 juta. Tapi kalian tahu nggak harga tiket konser di Korea itu berapa? Cuman 500.000 guys, bayangin. Murah sih, murah banget. Kamu pengen nggak? Kalau dibandingin di Indonesia UMR-nya kita ambil rata-rata 4 juta kan. Sedangkan harga tiket konser di sini itu yang kita ambil rata-rata 1 juta. Jadi perbandingannya tuh jauh banget. Siapa coba yang nggak ngiler pengen ke luar negeri? Ya kan? Perbandingannya tuh bak langit dan bumi ya Kak. Ya, salah satu alasan kabur aja dulu ya. Salah satu alasan mungkin. Jadi nggak salary ya Kak. Ya, betul. Kemudian Kak Jeremy. Ya sih, kalau dari sudut pandang aku ya, fenomena ini tuh sebenarnya bentuk dari pelarian akan tekanan hidup, rasa lelah, serta tingginya ekspektasi yang dialami oleh anak muda bahwa kehidupan bebas tuh bisa kita dapatkan di luar negeri daripada ada yang di dalam negeri sih. Itu sih menurut aku. Tanggapannya pada racun-racun semua ya. Ingin keluar negeri juga. Nah, untuk yang terakhir ini ya, pertanyaan terakhir. Mungkin agak spicy dikit, agak pedas dikit. Kalau kita terlalu menggaung-gaungkan lifestyle luar dan belakang juga rame hashtag kabur aja dulu, kita tuh masih pantas gak sih dibilang nasionalis? Atau jangan-jangan hanya KTP aja nih yang Indonesia nih? Yang masih pantas dong, kan menyukai atau menikmati budaya luar tuh adalah hal yang lumrah di era globalisasi. Selama kita tidak melupakan identitas, aturan, sama kontribusi nyata untuk bangsa, masih tetap nasionalis dong. Bener banget sih, Cer. Apalagi nasionalisme itu kan bukan di mana kita beradanya gitu, tapi nilai apa yang kita bawa ke Indonesianya. Betul banget itu. Contohnya kayak Cina deh. RRC itu dulu waktu 90-an ya, mereka tuh banyak mengirim mahasiswa ke luar negeri. Nah, kenapa gitu? Mereka tuh bahkan pemerintahnya tuh nggak mewajibkan mereka untuk balik ke Cina, ke negaranya, ke Tiongkok. Alasannya tuh karena ya biar mereka tuh bisa berkarya di luar negeri dan menemukan banyak koneksi atau
networking lah istilahnya di zaman sekarang ya. Nah, dengan adanya networking ini tuh diharapkan diaspora Tiongkok ini tuh banyak menarik investor buat meyakinkan kalau negaranya ini layak banget buat dijadikan investasi begitu. Ya, Jadi, aku juga kalau begini. dari aku ya. Yes, Dari aku belum dong. Dari aku, Boleh dong. kalau dari aku belum tentu orang yang menggaungkan kabur aja dulu itu nggak cinta Indonesia, nggak nasionalis. Karena kita kabur aja itu bukan berarti kita itu melepas identitas kita sebagai pernah lahir di Indonesia, pernah mempunyai darah Indonesia. Darah kan selamanya akan ada ya. Misal orang yang ternyata kerja di luar negeri itu adalah seorang yang berdarah Indonesia, fashion designer, pesepak bola, entahlah itu artis juga. Bangga dong kita kalau misalnya ada fashion designer yang bekerja bagi sebuah gaun yang paling famous, populer di sebuah Met Gala, Fashion Week Paris gitu. Ataupun ternyata seperti Nona di Coachella, kan itu kayak keren banget pasti. Kita pasti bangga kan. Ada Iya, darah Indonesia yang belum tentu. tampil. betul. Belum tentu Dari di Indonesia. dalam negeri juga ada panggungnya kan. Betul. Jadi kita juga butuh internasional sebagai panggung. Jadi kabur Untuk itu mengharumkan nama bangsa ini. benar. Gitu sih. Jadi belum tentu nggak nasionalis. Justru itu adalah salah satu cara kita untuk mempromosikan Indonesia ke kancah luar negeri. Wah, gila. Seru-seru banget obrolannya hari ini. Bener-bener combo ya, antara curhat, ada yang nyampein kekesalannya, ngomel, tapi tetap ada insight yang diberikan. Makasih buat narasumber-narasumber sekalian, Kak Kredis, Kak Jeremy, Kak Anim, dan Kak Iga. Mungkin buat penutup, ada pesan-pesan tidak buat Gen Z yang nasionalismenya itu sekarang sedang memudar? Kalau dari aku ya, ada satu pesan. Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Tapi nyaman, tenang, dan menyenangkan tetap ada di negeri sendiri. Kelas. 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 Sekian podcast hari ini. Terima kasih kepada narasumber sekalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tuh. Yang pamit gitu. Dadah. Kula pamit nggih. Dadah. Adrian.